Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Derantika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakoterapi tentang penyakit epilepsi. Lalu ada status epileptikus dan Parkinson. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas epilepsi. Epilepsi sendiri adalah gangguan atau kondisi medis kronis, biasanya berupa kejang berulang yang tidak dapat diprediksi, yang mempengaruhi berbagai fungsi mental dan fisik. Untuk gambaran klinisnya, seseorang dianggap menderita epilepsi ketika terjadi 2 atau lebih kejang tanpa sebab yang dapat dijelaskan dengan kondisi medis seperti demam atau gangguan elektrolit. Kemudian kita ke etiologinya. Etiologi. Pada epilepsi tidak ada penyebab tunggal. Banyak faktor yang dapat mencederai sel-sel saraf otak atau lintasan komunikasi antar sel otak. Apabila faktor-faktor tersebut diketahui, maka epilepsi yang ada disebut idiopatik atau primer. Untuk patofisiologinya sendiri, sistem saraf merupakan jaringan komunikasi. Otak berkomunikasi dengan organ-organ tubuh lainnya melalui neuron. Pada kondisi normal, impuls saraf dari otak secara elektrik dan dibawa neuron transmitter seperti GABA melalui sel-sel saraf ke organ tubuh lainnya. Faktor-faktor penyebab epilepsi di atas mengganggu sistem ini sehingga menyebabkan ketidakseimbangan aliran listrik pada sel saraf dan menimbulkan kejang. Selanjutnya kita akan membahas penyakit status epileptikus. Status epileptikus yaitu merupakan kondisi emergensi di bidang neurologi yang berkaitan dengan tingginya angka kematian dan kecacatan jangka panjang. Status epileptikus ini merupakan kondisi yang sering tidak terdiagnosa, padahal kondisi ini merupakan kondisi yang dapat mengancam jiwa. Untuk etiologinya sendiri, lebih dari sebagian pasien status epileptikus pada anak-anak terjadi karena demam atau infeksi sebelumnya. Sedangkan pada dewasa, sebagian besar partial status epileptikus disebabkan oleh lesi vokal dari otak yang bersifat akut, terutama disebabkan oleh stroke. Sedangkan penyebab lain adalah penyebab simptomatik seperti kelainan metabolik, hipoksia, dan rendahnya kadar obat anti-epilepsi. Untuk patofisiologinya sendiri, status epileptikus merupakan akibat dari kegagalan mekanisme endogen sehingga bangkitnya menjadi berlangsung terus-menerus dan sendirinya akibat suatu pencetus. Selanjutnya kita akan membahas penyakit yang ketiga, yaitu Parkinson. Parkinson sendiri adalah penyakit neurodegeneratif sistem ekstrapiramidal yang merupakan bagian dari Parkinsonisme yang secara patologis ditandai oleh adanya degenerasi ganglia basalis, terutama substansi nigra pars compacta atau SNC, yang disertai adanya inklusi sitoplasmatik eosinofilik. Gambaran klinis dari penyakit ini yaitu tremor, rigiditas, bradykinesia, dan hilangnya refleks postural. Untuk etiologinya, penyakit ini belum diketahui, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa etiologi penyakit ini berhubungan dengan faktor genetik, lingkungan, umur, ras, cedera kranioserebral, dan stres emosional.
Faktor lingkungan yang berisiko menimbulkan penyakit Parkinson adalah paparan toksik, terutama pestisida pertanian yang berbahaya bagi sistem neurologis. Untuk patofisiologinya, pada penderita penyakit Parkinson terjadi degenerasi, kerusakan substansi nigra pars compacta dan saraf dopaminergic nigrostriatum, sehingga tidak ada rangsangan terhadap reseptor D1 maupun D2. Gejala penyakit Parkinson belum terlihat sampai lebih dari 50% sel saraf dopaminergik rusak dan dopamin berkurang sebanyak 80%. Sekian presentasi saya mengenai pertemuan ketiga yang membahas penyakit epilepsi, status epileptikus, dan Parkinson. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.